Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku nih, Ivon Margiati. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi buat kalian semuanya. Kali ini tentang Latsar CPNS atau pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil itu diatur nih teman-teman oleh peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018. Berarti ini aturan yang terbaru ya teman-teman. Ini akan aku bacain buat kalian semuanya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu untuk Latsar CPNS itu yang dimaksud apa sih? Oke, jadi setiap CPNS itu harus mengikuti yang namanya diklat prajabatan, teman-teman. Diklat prajabatan yang namanya sekarang disebut adalah Latsar CPNS. Nah, setiap CPNS wajib mengikuti Latsar ketika dia akan menuju atau berubah statusnya menjadi seorang PNS. Jadi C-nya sudah hilang, itu harus lolos pada saat kalian mengikuti Latsar. Terus untuk pelatihan dasar CPNS itu adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, itu untuk pengertiannya ya teman-teman. Pasal 3 nih teman-teman, kalian perlu tahu CPNS wajib menjalani masa prajabatan. Terus ini untuk masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Terus yang pasal keempat nih teman-teman, setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar CPNS selama masa prajabatan. CPNS hanya dapat mengikuti pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebanyak 1 kali. Jadi diusahakan teman-teman kalian benar-benar menjaga semuanya karena hanya diberi kesempatan 1 kali. Untuk pembiayaan dalam program pelatihan dasar CPNS dibebankan pada anggaran instansi pemerintah asal peserta. Jadi kalian nggak disuruh atau dibebankan anggaran sepeser pun, itu nggak ada teman-teman. Jadi gratis, tis. Itu untuk pembiayaan ya teman-teman. Sekarang untuk pelaksanaan pelatihan dasar CPNS nih teman-teman. Nah, ini kan berhubung sekarang lagi ada pandemi teman-teman. Semoga aja besok ketika kalian sudah Latsar itu pandeminya sudah hilang atau sudah nggak pandemi lagi ya teman-teman. Jadi kalian bisa melaksanakan Latsar di asrama. Karena kalau menurut aku pribadi, Latsarnya itu enak ketika kita berada di asrama daripada online. Jadi menurutku pribadi ya teman-teman, tapi pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Nanti akan aku jelasin di video aku berikutnya. Nah, ini untuk pelaksanaannya nih teman-teman. Pasal 6 itu membahas tentang pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Yang pertama, pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Ayat 2, pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Terus yang ayat 3, pada saat pelatihan klasikal sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Peserta diasramakan. B. Diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Nah, untuk kesegaran jasmani ini kalian memang benar nanti di sana akan ada beberapa kegiatan fisik, dan setiap pagi itu kalian akan olahraga teman-teman. Jam 5 kalian sudah harus siap untuk berolahraga. Untuk yang ayat keempat, pelatihan non-klasikal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh, dan atau magang. Nah, selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 hari pertama pelatihan dasar CPNS dilakukan proses pendampingan nih teman-teman. 2. Dalam proses pendampingan dapat dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual.
Ayat 3, pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. Nah, jadi selama kemarin aku latsar itu ada yang mendampingi teman-teman. Ibaratnya ada yang membimbing dan mengasuh kita. Namanya itu binsuh, pembimbing dan pengasuh. Kalau aku kemarin binsuhnya itu dari TNI. Jadi ada 2 orang binsuh yang membimbing kita dari awal kita latsar sampai kita selesai itu dibimbing oleh beliau, dan itu sangat menyenangkan teman-teman. Aku senang banget kalau membahas tentang latsar ini. Pasal 12 nih teman-teman, ayat pertama, struktur kurikulum pembentukan karakter PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri atas A. Agenda sikap perilaku bela negara, B. Agenda nilai-nilai dasar PNS, C. Agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Agenda habituasi. Jadi untuk kegiatan latsar itu ada 4 agenda teman-teman yang harus kalian ikuti semuanya. Terus kemudian nih, kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dilaksanakan selama 511 JP atau setara dengan 51 hari kerja dengan rincian sebagai berikut. 1. Selama 177 JP atau jam pelajaran ya teman-teman, yang dilaksanakan selama 18 hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Jadi selama 18 hari kalian berada di asrama tersebut, atau biasanya ada di PLK, atau ada juga yang latsarnya di hotel. Jadi itu tergantung instansi kalian ya teman-teman. Terus yang kedua nih, selama 320 JP yang dilaksanakan paling singkat 30 hari kerja dilaksanakan di instansi pemerintah asal peserta. Ini yang namanya habituasi, seperti yang video aku jelasin kemarin. Ada on class selama 18 hari, terus kemudian kita habituasi atau off class itu selama 30 hari ya teman-teman. Terus kita bakalan on class lagi nih selama 14 JP yang dilaksanakan selama 3 hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Nah, oke, sekarang aku ingin membahas untuk aspek penilaian nih teman-teman. Jadi selama kalian diklat di sana itu ada penilaian teman-teman. Nah, itu penilaiannya itu ada di pasal 18. Aspek penilaian evaluasi peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10% terdiri atas penilaian yang dilakukan oleh 1. Lembaga pelatihan terakreditasi dengan bobot penilaian sebesar 5%. Untuk instansi pemerintah asal peserta dengan bobot penilaian juga sebesar 5%. B. Evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20%. Jadi nanti setiap kalian selesai menerima materi itu akan ada evaluasi teman-teman, evaluasi akademik. Nah, itu bobotnya sebesar 20%. Terus yang ketiga, evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% terdiri atas 1. Rancangan aktualisasi dengan bobot penilaian 20%. Nah, nanti kan ada rancangan aktualisasi sama laporan aktualisasi. Jadi untuk RA-nya itu bobotnya adalah 20%. Untuk pelaksanaan aktualisasi adalah bobotnya sebesar 30% teman-teman. Terus yang keempat nih, evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot penilaian 20%. Terus yang kelima, evaluasi akhir. Nah, ini dijelaskan juga untuk pasal 19. Ini penting banget nih teman-teman. Kualifikasi penilaian evaluasi peserta pelatihan dasar CPNS ditetapkan sebagai berikut. A. Sangat memuaskan, itu skor di angka 90,01 sampai dengan 100. Untuk B. Memuaskan, itu skornya 80,01 sampai dengan 90. C. Cukup memuaskan, skornya 70,01 sampai 80. D. Kurang memuaskan, skor 60,01 sampai 70. Dan E. Tidak memuaskan, skornya kurang dari sama dengan 60. Untuk peserta pelatihan dasar CPNS dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. Terus yang ketiga,
Peserta pelatihan dasar CPNS dinyatakan ditunda kelulusannya apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan. Terus untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Terus yang keempat nih teman-teman. Peserta pelatihan dasar CPNS dinyatakan tidak lulus apabila 1. Memperoleh kualifikasi tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dan atau nih teman-teman. 2. Jumlah kehadiran peserta lebih dari yang pertama nih teman-teman 6 sesi, 2 18 JP dan atau 3 2 hari secara kumulatif. 3. Atas pertimbangan kemanusiaan dan atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, lembaga pelatihan terakreditasi dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B dan atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Nah, untuk pasal 20 nih teman-teman, bagi peserta pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 3. Nah, 19 ayat 3 itu berarti kan dia peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya nih teman-teman. Nah, itu wajib mengikuti pembelajaran remedial dan atau konseling untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap aspek penilaian yang dinilai kurang. 2. Remedial dan atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk penilaian evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, dan evaluasi penguatan teknis bidang tugas terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial hanya 1 kali teman-teman. Terus yang B. Untuk penilaian evaluasi sikap perilaku terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan konseling yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah asal peserta. C. Konseling sebagaimana dimaksud pada huruf B dilaksanakan melalui pengamatan pasca pelatihan sebagai dasar pemberian nilai bagi CPNS. Terus kemudian yang ketiga nih teman-teman, keseluruhan proses pelaksanaan remedial atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak evaluasi akhir selesai dilaksanakan. Terus kemudian yang keempat, lembaga pelatihan terakreditasi melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial dan atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terus yang kelima, berdasarkan hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 4, CPNS masuk dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan, maka CPNS yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberikan nilai sebesar 70,01. B. CPNS memperoleh nilai kurang dari 70,01, maka CPNS tersebut dinyatakan tidak lulus pelatihan dasar CPNS teman-teman. Nah, itu untuk peraturan dari Lembaga Administrasi Negara tentang pelatihan dasar CPNS yang terbaru ya teman-teman. Aku downloadin yang terbaru nomor 12 tahun 2018. Semoga dari keterangan aku ini bisa membantu kalian memahami apa sih itu Latsar CPNS. Terus yang dipelajari tentang Latsar CPNS itu apa aja, terus aspek penilaian dalam Latsar CPNS itu apa aja, agendanya apa aja, itu udah aku jelasin semuanya. Next video akan aku buat pengalaman Latsarku dan akan aku buat juga tentang Latsar online teman-teman. Jadi stay tune terus di channel aku, jangan lupa selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan kalian bunyikan loncengnya dan silahkan di like dan komen kalau kalian ada yang belum paham. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.